Good. Berarti Yesus pengikut Abrahamik karena dia salah satu buktinya disunat. Sepakat ya? Sepakat kita. Maka yang tidak disunat boleh dikatakan tidak mengikuti agama Abrahamik ya? Oke. 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 Good. Ini saya suka nih kalau kayak gini nih, jujur-jujur gini saya suka nih. Oke teman-teman ya, itu kesimpulan dari part 1 tadi ya. Yesus termasuk pengikut Abrahamik karena dia disunat. Maka yang tidak bersunat bukan pengintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu. Menikah saja dengan orang-orang itu harus bersunat. Artinya bukan diuntukkan untuk orang Yahudi secara spesifik loh. Ini penyesatan besar-besaran loh ya. Maaf nih. Perjanjian sunat itu hanya untuk keturunan Ishak Yakub. Baca firman Tuhanmu itu. Jangan kau pelintir kitabmu. Seluruh yang lahir di rumahmu. Dari tadi minta waktu, tapi giliran ngomong orang dipotong-potong. Kamu mau jelaskan aja. Kamu jujur saja di sini. Betul kan? Ini pertanyaan kedua ya. Kok pertanyaan kedua belum selesai kok? Kan belum ada buktinya. Loh, Itu ini ayatnya tadi Loh, ayatnya. datanya valid nggak? Valid nggak barusan? Valid yang kayak mana menurut Anda? Valid itu terbukti secara transmisinya. Enggak begini bro. Kalau saya Jelas tanya, nggak data itu? Data itu jelas nggak? enggak, bro kan nanya ayatnya. Loh. Berarti saya harus imani aja ya, nggak boleh ya mengkritisi ya, harus imani aja. Enggak, Pokoknya gimana, Dik? kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uniriva Bang Ardiansah dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Silakan kamu. Oke, kita bicara tentang Mbak. Sebelumnya Mbak, Mbak Uniriva, aku kan ingin tahu dulu kan, di sini kan Yesus Islam. Oke, jadi konteks pemahaman Islam sini keselamatan ya Mbak? Ya, mungkin saya harus jelaskan dulu ini. Ini tema yang berbeda ya. Ini tema yang berbeda sebenarnya. Saya mengatakan Yesus itu Muslim adalah Yesus anak Maria, nama lain dari Isa Al-Masih putra Maryam atau Yeshua Hamasia atau dalam bahasa Suryaninya Isowa Masaha. Bukan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen yang mati terkutuk di tiang salib, yang bangkit di hari ketiga, bukan, tapi anak Maria.
Siapa dia? Dia adalah nabi dan utusan Allah yang mengajarkan untuk menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang benar dan mengaku sebagai utusan. Maka dia mengajarkan ajaran Islam, yaitu kepatuhan kepada Tuhan dan bertauhid, dan tidak melakukan keingkaran-keingkaran yang lainnya. Seperti itu kira-kira. Vero, mana buku aku nih? Lanjut Vero. Oke, Tema. Mbak Rifa. Ya, aku ke tema aja Mbak Rifa ya. Aku ke tema aja Mbak Rifa ya. Ya udah ke tema aja. Oke, Mbak Rifa, gini Mbak Rifa, aku sepakat sih kalau kita bicara tentang konteks arti daripada Islam itu, benar juga Yesus kami juga itu bisa dikatakan sebagai Islam dalam konteks pengertiannya Mbak, bukan agamanya ya. Karena memang Bentar. Agama artinya apa menurut kamu? Oke, agama itu tidak kacau, Mbak. Yesus beragama nggak? Oke, jawab ya. Bentar, Mbak, aku kan lagi mau jelaskan tentang ini kan, Mbak, tentang tema. Ya, kan? tapi gini, aku takut ketika kamu berbicara tentang term, kamu tidak mengerti tentang term itu atau kesalahpahaman terjadi di antara kita. Makanya perlu kamu jelaskan detail per detail karena kamu Kristen, takutnya kita beda nih. Jelaskan apa arti agama secara apa? Silakan. Aku sudah bilang kan agama itu kan tidak kacau dalam pengertiannya kan. Oke. Nah, Yesus beragama atau enggak? Mbak ngomong kalau Yesus itu beragama dalam kemanusiaannya, Mbak, dia melakukan apa yang diperintahkan, apa yang menjadi tuntutan di dalam hukum Taurat sebagai dia adalah orang Yahudi dalam apa namanya kodratnya dia sebagai manusia. Berarti dia beragama atau enggak? Iya, dalam kemanusiaan dia beragama. Oke, good. Apa agama Yesus menurut Anda? Yudaisme, agama Ibrahim. Artinya Judaism. Good. Wait. Bentar dong. Makanya Yesus yang diajarkan Yesus itu Tuhannya siapa? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Good. Saya sepakat. Jadi agama Yesus apa tadi? Udah dibilang tadi, Mbak. Agama Abrahamik atau agama Yudaism? Karena Yudaism itu bukan nama agama, itu nama etnis. Iya, tapi itu pengajarannya, Mbak, kan? Iya, itu pengajarannya. Pengajarannya itu adalah mengikuti agama Abrahamik, benar? Iya, benar. Oke, good, sepakat. Nah, sekarang kita fokus nih. Mau ke pembuktian statement tadi atau mau ke interpretasi lain nih kamu nih? Karena kalau kamu mau statement, kita harus membuktikan nih Yesus itu benar nggak pengikut Abrahamik. Nah, kan udah jelas kan tadi. Udah buktinya saja satu aja saya sebut ya, satu aja, Mbak ya. Yesus disunat. Oke, good. Berarti Yesus pengikut Abrahamik karena dia salah satu buktinya disunat. Sepakat ya? Sepakat kita. Maka yang tidak disunat boleh dikatakan tidak mengikuti agama Abrahamik ya? Oke. Good. Ini saya suka nih kalau kayak gini nih, jujur gini saya suka nih. Oke teman-teman ya, itu kesimpulan dari part 1 tadi ya. Yesus termasuk pengikut Abrahamik karena dia disunat. Maka yang tidak bersunat bukan pengikut Abrahamik. Masya Allah. Silakan lanjut. Oke. Makanya teman-teman ya, aku boleh jelaskan ya teman-teman tentang bagaimana sih ajaran-ajaran dalam Yudaisme itu. Ajaran tentang Yudaisme itu berbicara tentang peraturan-peraturan Allah kepada bangsa Yahudi pada khususnya kan. Artinya tidak berlaku kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kami juga. Kami juga nggak berlaku loh hukum-hukum tentang itu. Karena hukum-hukum tentang hukum Taurat itu hanya mengikat interupsi. Interupsi. Kan enggak, karena kamu melakukan gini, interupsi itu kan wajar. Kamu bilang hukum sunat tidak berlaku ke bangsa lain. Ya iyalah. Loh, kamu gimana pendapatmu tentang ayat ini nih? Bentar dulu, Mbak. Tunggu dulu. Bentar dulu dong. Enggak. Aku kan lagi ngomong. Ini. Yaudah. Aku kasih kamu waktu 2 menit ya. Nanti saya 2 menit saya kasih waktu. Nanti saya luruskan kesalahan kamu tadi itu ya. Silakan. Oke. Makanya begini, Mbak. Bicara tentang hukum Taurat itu, bicara tentang perintah-perintah Tuhan kepada bangsa Yahudi itu hanya diperuntukkan kepada bangsa Yahudi aja. Oke, siapa aja yang tergolong dalam situ, termasuk juga orang-orang yang ada di dalam situ, termasuk orang di luar juga, tapi berada di tengah-tengah mereka itu loh. Tapi kalau keluar dari bangsa Yahudi itu nggak bisa, Mbak. Keluar dari bangsa Yahudi itu nggak bisa. Makanya di situ juga dikatakan ada juga orang-orang luar tapi udah tinggal tinggal di Israel pada waktu itu, berhamba di situ, mereka juga wajib untuk disunat karena mereka berada di tengah-tengah bangsa Israel gitu loh. Jadi terus Mbak tanya, kalau begitu kami kan bukan penganut Abrahamik dong. Ya iya, kami enggak. Makanya kami pun enggak diperintahkan oleh Tuhan Yesus kami untuk disunat, enggak. Kami enggak diperintahkan loh. Walaupun Yesus memang disunat karena dia mengikuti tradisi bangsa Yahudi. Udah poinnya aja langsung bawa.
Nggak, izin dulu Mbak. Kita kan lagi bahas tentang ini kan Mbak. Sebenarnya aku pengen seperti ini loh, mau bahas tentang ini Yesus Islam. Jangan gini loh, brother. Walaupun narasi kita udah kesana sih sebenarnya, tapi belum dapat sih aku. Nggak, sebentar dulu. Obrolan kamu tadi itu kalau saya biarkan tuh menyesatkan. Saya harus edukasi orang loh. Ya udah, nanti kamu bantah saya. Masa kamu bicara saya harus diam? Kamu tadi banyak berbicara, tapi kamu semua itu menentang kitab sucinya orang Israel. Mohon maaf, saya harus jujur ini. Kamu bilang sunat. Aduh, tadi kamu sudah ngomong loh, brother. Tapi saya harus luruskan sedikit, tapi semua menyesatkan gimana? Saya nggak mungkin biarkan dong. Masa di sini diskusi kamu yang bicara menjelaskan tuh saya diam aja? Kamu di sini berhak bersuara. Saya kan kasih izin. Tapi ketika kamu berbicara, berapapun patah katamu, kalau itu ada potensi menyesatkan, saya harus luruskan. Nggak bisa, ini kan koma saya. Masa saya biarkan orang menyesatkan? Pertama, kamu bilang sunat itu untuk orang Yahudi. Kamu udah salah. Ibrahim waktu diperintahkan Tuhan bersunat itu nggak ada orang Yahudi. Yahudi itu baru muncul nanti, sudah 2 generasi. Artinya di situ kepada keturunan Abraham. Perbaiki diksi itu. Yahudi itu merujuk kepada keturunan Israel, Yehuda, dari 12 suku. Nih, salah nih ya. Dengar teman-teman ya, apa yang disampaikan Viro itu salah total. Tidak ada sunat itu hanya spesifik untuk orang Yahudi. Orang Yahudi belum ada pada waktu itu. Ingat, perintah sunat kekal itu kepada Abraham dan untuk laki-laki yang ada pada masa itu yang didatangi oleh Tuhan. Dan kalian tahu bangsa lain boleh bersunat. Bahkan kalau ingin mengikuti Abraham berada di tengah-tengah mereka harus disunat. Jadi itu bukan spesifik untuk orang Yahudi saja. Ini pelecehan ini ya, penyesatan besar-besaran ini. Mari kita baca ayatnya. Dalam Kejadian pasal 34, hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu. Menikah saja dengan orang-orang itu harus bersunat. Artinya bukan diuntukkan untuk orang Yahudi secara spesifik loh. Ini penyesatan besar-besaran loh ya, maaf nih. Nah, kemudian kita baca lagi ayatnya. Nih ya, kita lihat nih ya. Bentar. Baca Keluaran pasal 12 nomor 48. Ya, silakan kalian baca. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Kalau ingin masuk ke dalam orang-orang Yahudi, itu harus disunat. Betul. Paham? Nah, jadi jangan bilang sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Yahudi itu baru muncul kemudian setelah Yehuda dilahirkan. Artinya, kalau kita bicara menghilangkan kata Yahudi, siapapun yang ingin jadi pengikut Abraham pada waktu itu, apapun bangsamu, kamu harus ikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham, karena dia adalah bapak bangsa-bangsa. Apakah Ismail bersunat? Bersunat. Apakah Yesak bersunat? Bersunat. Abraham bersunat? Bersunat. Budaknya yang ada di rumah bersunat. Bangsa asing yang datang ke rumahnya bersunat. Artinya ini adalah perjanjian untuk siapapun yang mengenal Tuhannya Abraham. Ya? Oke. Bagaimana menurut kamu, Viro? Kamu yang salah atau saya yang salah? Enggak keliru Mbak Unirife yang keliru. Makanya begini Mbak. Gimana kelirunya? Perjanjian itu Mbak hanya berlaku kepada siapa Mbak? Abraham, Ishak dan Yakub. Hah? Kok Abraham, Ishak dan Yakub? Kepada Iya. Abraham, Ishak, Iya. Yakub dan keturunannya dan orang yang tinggal di rumahnya dan budak-budaknya. Aku kan Kamu ngomong. salah kok. Ya kamu salah kok, saya nggak boleh luruskan. Dulu dong. Kamu baca ayat kitab. Ini Keturunan yang mengikat janji Allah itu hanya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Enggak ada di lain keturunan itu Mbak. Enggak ada Mbak. Mbak mau cari dalam Oke, kitab Ismail Ya. bukan anaknya Abraham berarti? Iya, bukan bagian dari keturunan perjanjian Allah. Oke, Paham nggak? saya tanya sama kamu. Baca dalam kitab Raja-Raja. Ya, ini saya tunjukkan sama kamu nih ya. Teman-teman perhatikan baik-baik teman-teman ya. Nah, ini doktrinnya teman-teman. Aku dua kata Bentar loh, dulu. yang- Loh, dua kata kalau sesat ya harus diluruskan lah. Berarti Iya, Ismail bukan menurut Unirifa sesat. Ismail disunat nggak? Tunggu dulu, ini enggak, bukan menurut saya, pakai data. Saya tanya Ismail disunat nggak? Menurut kami itu Saya enggak, tanya loh. Ismail Mbak, disunat nggak? Makanya aku bilang kan Aduh, perjanjian kalau Allah udah itu- ngeyel-ngeyel gini, saya Mana tanya sih? Bentar dulu Ismail dong, aku disunat lihat nggak? dong.
Bentar dulu dong. Perjanjian apa yang kita bahas ini? Oke, berarti kalian juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Abraham, betul? Saya tanya dulu, jangan lompat kayak kodok. Bentar dulu. Ini kan Saya bicara tentang sunat, tanya, Mbak. kamu bicara perjanjian, kita bicara perjanjian apa nih? Perjanjian itu ada Iya, dua loh. kan? Satu Iya, perjanjian sunat, yang adalah perjanjian kekal, yang kalian batalkan lalu lewat Paulus. Kedua, perjanjian akan diberikan tanah Kanaan. Kamu mau bicara perjanjian yang mana? Mbak, Anda kan udah, Mbak Uni, bentar dong. Anda kan udah singgung tentang sunat. Kata Mbak Nah, Uni ya, Rifa. berarti yang dibahas perjanjian sunat, kan? Mbak Uni Rifa itu kan ngomong tadi. Kalau aku kan ngomong, bicara tentang sunat itu hanya berlaku Kita kepada membahas keturunan dudukan Abraham. dulu Bentar, nih, Mbak. brother. Bentar dulu, Brother. Mbak Uni. Kamu tahu nggak Aku kita dulu ini ngomong dong, apa? Aku dulu dong. Tapi menurut Umi kan, Umi itu bukan milik orang Yahudi, tapi keseluruhan kan begitu. Ya, tapi kamu nih, Bentar dulu. saya bilang ini perjanjian apa? Ya, pertanyaan dulu, bentar Mbak. Aku mau bertanya di sini loh Mbak. Aku mau bertanya. Oke. Katakan aku ikutin sama Mbak. Katakan seperti itu. Aku ikutin sama Mbak. Semua laki-laki di muka bumi ini boleh disunat, kan begitu. Nah, peraturan tentang sunat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Abraham seperti apa sih Mbak aturannya? Contoh misalnya pada umur berapakah dia harus disunat? Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad, tidak ada batasan umur. Abraham aja umur berapa tahun coba? Abraham disunat emang umur berapa tahun? Emang umur 8 tahun? Diam dulu, jangan berarti giliran Bentar, kami bentar, ngomong bentar. minta nggak boleh Wajar dipotong, lah, giliran Mbak saya Umi. ngomong kamu bertanya. Ini Bentar dulu bentar, dong. saya Mbak belum Umi. selesai, kamu udah potong dulu. Bentar dulu. Mbak Umi. Tadi Bentar kamu ngomong minta dong. waktu, Aku saya kan lagi dijelasin, menjawab kamu Mbak Umi. potong. Kamu Kan bukan wajar lah. menjelaskan, kamu Wajar lah, bertanya. Abraham. Wajar lah, Aduh, ini Abraham orang nih disunat. kalau ngomong, teman-teman perhatikan ya. Ini orang, dia bertanya ke saya menjawab, Abraham disunat tidak ada aturannya umurnya sekian-sekian. Ismail disunat umur 16 tahun. Ishak disunat umur kecil. Lalu umur berapa memangnya dipraktekkan? Kalau orang Yahudi mempraktekkan umur 8 tahun, ya mereka kan Yahudi. Sementara di Islam kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Aduh, Vero, kamu nih kalau seandainya nggak berani diskusi, nggak usah nantang-nantang saya. Aku jelasin loh, Ini Mbak orang-orang Umi. apa ya? Bentar dulu, apa yang mau kamu jelasin? Kamu yang nanya kok sama saya. Teman-teman, kebohongan besar yang dilakukan umat Kristen adalah mengatakan bahwa sunat itu khusus untuk orang Yahudi. Pertama, budak-budak yang ada di sekeliling Abraham juga disunat. Itu bukan keturunan Abraham, teman-teman ya. Jadi penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh orang Kristen mengatakan bahwa sunat hanya untuk keturunan Ishak dan Yakub. Faktanya Ismail itu disunat. Perhatikan teman-teman, kalau Tuhannya salah memberikan pesan, harusnya Ismail nggak perlu disunat. Tapi ketika orang Kristen dengan rasisnya mengatakan bahwa yang keturunan Abraham kan cuman Ishak, perjanjian Tuhan tentang tanah Kanaan mungkin boleh kamu berkelit nanti. Tapi kalau perjanjian sunat, apa kata Tuhan di situ? Seluruh keturunan dan orang yang ada di rumahmu dan yang tidak lahir di rumahmu, yang lahir di rumahmu itu harus disunat. Jadi kau bilang tadi perjanjian sunat itu hanya untuk keturunan Ishak Yakub. Baca firman Tuhanmu itu, jangan kau pelintir kitabmu. Seluruh yang lahir di rumahmu. Dari tadi minta waktu, tapi giliran ngomong orang dipotong-potong. Kamu mau jelaskan aja. Kamu jujur saja di sini. Sunat itu untuk siapa? Bacakan dalilnya, ayo. Ayo, itu aja, nggak usah fokus kemana-mana. Saya dengarkan kamu, tapi kamu dengar. Silakan, bawa bahas ini. Sementara di dalam Taurat Mbak Umi jelas sekali dijelaskan di situ bahwa perihal tentang sunat kepada laki-laki itu umurnya harus 8 hari, Mbak. Oke, di dalam katakanlah, apa Mbak, itu? ya, Bentar. Kenapa? Oke. Aduh, Vero, Umi bilang, oke. saya tanya Aku lagi perjanjian jelasin, sunat Mbak. itu iya, tapi kamu jelasin apa? Saya tanya. Aku mau jelaskan tentang Perjanjian sunat untuk siapa? Aku mau jelaskan tentang Abraham itu disunat 80 tahun. Itu yang aku jelaskan Perjanjian sama Mbak. sunat Gitu. untuk siapa, Viro? Mbak, aku lagi mau jelaskan tentang Abraham disunat 80 tahun. Udah loh. turun deh, kamu bisa nggak ditanya sekali lagi nih? Perjanjian sunat untuk siapa, Viro? Udah, kalau nggak bisa diskusi janganlah, jangan Ya kayak udah, begitu. nggak bisa diskusi, turun. Kamu jangan membohongi publik. Kalau kamu membohongi jemaat gereja, silakan. Perjanjian sunat itu untuk siapa? Kamu bilang perjanjian sunat hanya untuk orang Yahudi. Kebohongan kalian itu. Baru buka mulut sudah berbohong. Kitabnya sendiri aja dipakai buat berbohong. Teman-teman perhatikan ya. Perjanjian sunat itu bukan untuk orang Yahudi dan Ishak saja. Tuhannya berkata, anak laki-laki yang ada di rumahmu, baik yang lahir di rumahmu, termasuk Ismail dan budakmu, haruslah disunat. Tiba-tiba muncul orang Kristen di abad pertama dan abad ke-16 mengaku-ngaku
bahwa mereka bukan keturunan Yahudi, makanya mereka tidak perlu disunat. Tiba-tiba mengatakan nih, sunat itu kan hanya untuk orang Yahudi. Kalau kamu bicara ritual keagamaan Yahudi, kami bukan Yahudi, kami Islam. Kami tidak ngikutin hukum Taurat yang dipegang orang Yahudi karena kami tidak percaya itu Taurat. Yang saya tanya konsistensi kalian sebagai Kristen, ketika kau bilang sunat hanya untuk Yahudi, kau dapat info dari mana? Jangan berbohong depan saya. Bunda Gembala tidak suka, ya. Jangan bohong sama Bunda Gembala, ya. Bunda Gembala tidak suka dibohongin. Anak bunda, anak bunda, anak bunda, anak domba. Ini anak domba, ini anak bunda. Uni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue kaget, kok makhluk cacing ini kok berani naik di sini? Gue bilang kok bisa? Pengen ini dia mungkin terlalu banyak utang pinjol jadi naik ke sini. Bayangin ya, pertama buka mulut udah bohong. Dia bilang perjanjian sunat hanya untuk Yahudi. Ngerti Yahudi juga kagak. Dada aja. Itu makanya kelakuannya gue cuma mau konfirmasi. Tolong Itu pasien lu yang ini. Biarkan saya Lu yang kalau kemana-mana punya merendahkan. pasien, kalau lu punya pasien tolong jangan dilepas dulu sebelum ada surat jalan. Punya pasien kok dilepasin gitu aja, bikin pusing Ibu Gembala. Enggak, maksudnya gini, biarkan saja gue yang merendahkan diri kemana-mana ngadepin makhluk-makhluk kayak begini. Jadi enggak, mungkin dia suka nekatnya tuh kadang-kadang nyata gitu. Jadi kayak, aduh Vero, mending lu eyeshadow lu tebelin lagi deh. Enggak, ngeri banget nih, mulutnya kebuka langsung bohong. Perjanjian sunat hanya untuk orang Yahudi. Apaan? Ada aja. Gue dari tadi ngakak nontonnya. Gue bilang ini orang-orang kok kayak gimana gitu, ya Allah. Nah, mungkin kita harus luruskan di sini nih, Rashid. Rashid, besok-besok lu kalau punya pasien, tolong ini. Iya, kita lagi nobar. Assalamualaikum semuanya. Tuton ya. Iya. Iya, jadi gini teman-teman. Ya, sebenarnya umat Islam sudah tahu banget kalau ini adalah doktrin yang dipaksakan. Kenapa? Saking rasisnya saudara-saudara kita Kristen ini ya, menganggap Ismail itu bukan anak perjanjian. Kalau dikatakan anak perjanjian, memang Ishak itu anak yang dijanjikan. Memang iya. Tapi bilangnya kan Ishak hanya Ishak yang dapat perjanjian apa Ishak? Perjanjian apa Ishak? Aneh nih orang-orang Kristen ini. Kalian lu Rashid kalau nyembuhin orang yang totalitas dong, kasih obat jalan lah atau surat jalan gitu biar tahu. Ya Mas Suneripa, lanjut. Mantap. Ya lanjut. udah. Kami lagi nobar di sini. Itu ya. Sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sehat-sehat buat kalian semua ya. Waalaikumsalam Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Rashid juga salam buat Tonto. Ya teman-teman yang non muslim, please dengan sangat lah. Kalian tuh boleh akrobat, tapi jangan depan saya, di gereja aja ya. Kalau di gereja saya nggak ngelarang kok. Kalian mau muter-muter jungkir balik nggak apa-apa. Tapi depan universitas, Bunda Gembala nggak suka ada pembohong-pembohong yang mengatasnamakan agama. Siapa bilang sunat itu hanya untuk orang Yahudi? Ini Bunda Gembala bacakan ayatnya nih. Buat teman-teman yang di YouTube, perhatikan Bunda Gembala perlihatkan ayatnya ya, anak-anak Bunda yang di YouTube ya. Anak Bunda, Dani di mute dulu ya. Dani muslim atau non muslim nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim non muslim berada muslim ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dani, sebelum kamu biar nggak kepotong ya pemaparan saya. Teman-teman buka dalam Kejadian 17 ya. Itu sangat eksplisit sekali bahwa sunat itu bukan eksklusif untuk anaknya Ishak aja ya. Orang Kristen di sini ini agak lain memang nih, mereka nih mau apa gitu dengan merusak peradaban nih, mereka mau ngapain? Teman-teman perhatikan. Ya, dalam kitab Kejadian pasal 17 nomor 10, number 10 ya. Nah, ini dia I mean this is one. I mean this is one. Bahasa Inggrisnya bagabrul. Teman-teman yang di YouTube sudah nonton ya, sudah lihat ya datanya. Inilah perjanjianku. Orang Kristen harus pelan-pelan ya karena mereka sering melintir kitabnya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap hari setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Artinya perjanjian sunat itu tidak eksklusif untuk keturunan Abraham, tapi setiap laki-laki yang
berada di tengah-tengah Abraham. Maksudnya yang mengikuti Abraham, menyembah kepada tuannya Abraham. Tuh. Kemudian, dan perjanjian ini kekal. Perjanjian ini dibatalkan sama Paulus. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikurit katanya, maka orang itu dilenyapkan seperti orang Kristen. Orang Kristen itu dilenyapkan menurut ayat ini karena mereka tidak dipotong kulupnya. Orang itu dilenyapkan. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi orang Kristen, all of Christian people itu telah membatalkan perjanjian Tuhan. Nauzubillahi min zalik. Mereka orang-orang yang terlihat munafik. Di satu sisi mereka bilang, kitab ini kitab kami, perjanjiannya perjanjian lama. Apa maksud lu lama? Expire gitu. Lu baca di situ, perjanjian kekal. Jangan kayak Tuhan lu yang katanya kekal tapi mati. Lu bilang perjanjian ini kekal tapi dibatalkan. Apaan lu? Lu mau merusak peradaban. Jangan di komal saya. Di sini tempat-tempat orang mengedukasi. Knowledge, transfer knowledge. You get it? Oke, Dani, Pak Dani, silakan Pak Dani. Silakan, tema kita tentang keselamatan. Mohon maaf Bu, saya kepencet tadi. Saya turunin aja ya Bu. Pencet. Oke, ya. Maaf teman-teman yang di YouTube. Kalau teman-teman yang di YouTube menyaksikan live ini terjeda-jeda, itu bukan kesalahan saya, tapi kesalahan sinyal. Tolong kalian demo aja sama Tower ya. Bukan saya yang salah. Baik, di sini teman-teman Bunda Gembala mengedukasi orang-orang yang menyesatkan, ya, lagi tersesat dan menyesatkan. Enak sekali mereka mengatakan bahwa perjanjian sunat hanya untuk keturunan Ishak dan Yakub. Hey, kalian ini kalau mau menyesatkan nggak tanggung-tanggung, berani-beraninya di depan Unirifa Bunda Gembala ya. Ada lagunya. Bunda ini Bunda Gembala, Lio Lio iyo 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 iyo. Inilah kerja Bunda. Dia nggak dengar dia. Dulos tak undang ya. Dulos 6. Ini Dulos nih. Dulos itu pendeta tuh. Dia mau nggak? Tuh pendeta tuh dia. Dulos tuh pendeta teman-teman. Ya. Penyebar berita mana? Ah, Dulos nggak berani lah. Dulos nggak berani lah. Dulos nggak berani lah. Dulos nggak berani lah. 10.000 ya, tetap layar sampai 20.000. Halo, penyebar. Halo, apakah Yesus disalib gitu ya? Open cam dulu dong. Buktikan Yesus disalib, bukan apakah. Itu bukan apakah, itu buktikan. Aduh, lama. Itu buktikan, bukan apakah. Masa gitu nggak bisa baca? Ya salam. Duh, kah. Gitu ya. Tapi jawabannya itu di surat Maryam ayat 33 itu kayaknya. Nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus. Itu Nabi Isa, bukan Yesus. Bukan Yesus. Rupanya Yesus tulisannya. Enggak, masuknya berarti Yesus sama Jangan kemana-mana. Buktikan Yesus disalib. Kau punya bukti nggak Yesus disalib? Saya tanya. Kau punya nggak? Jangan nyomot-nyomot Quran dong. Katanya Quran datangnya belakangan. Kenapa kau comot? Jangan nyomot-nyomot Quran. Buktikan Yesus disalib, baik dari kitabmu maupun dari sejarah, dari kekristenan. Buktikan. Ada nggak? Yesus sama Isa itu sama. Ah, jangan kemana-mana. Abad pertama, kau itu abad pertama. Jangan kemana-mana. Udah jawab aja pertanyaan saya. Jawab aja. Nggak usah ke Quran. Udah, nggak usah ke Quran. Ya nggak usah sebut-sebut Nabi Isa. Nggak usah. Apa urusan? Nggak usah. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan untuk menyamakan atau membedakan. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, buktikan Yesus disalib. Kau punya bukti nggak? Punya nggak? Ada.
secara arkeologi ada di Di mana? Mana? kalau Anda mau Tunjukkan. sejarahnya pergi ke Ya Arab tunjukkan Saudi. buktinya. Aduh, ngomong terus. Mana buktinya? Ada nggak di kitabmu buktinya Yesus disalib? Ada nggak di kitabmu? di Bibel ada. Di mana Baca tertulis? Di mana Di tertulis? antara Matius, Lukas, Yohanes. Iya, di Ada situ. mana ayatnya? Ayatnya di mana? Iya, ayatnya di mana, Bang? Congor. Iya, ayatnya di mana? Ya, ayatnya di mana, Bang? Di gini Ardi, kalau memang nggak sama Yesus dengan Isa, Jangan buat apa kau kemana-mana, jangan ke Nabi Isa, jangan ke Quran, jangan pokoknya jangan, udah jangan kemana-mana. Saya, Anda tadi mengatakan Apa ada di kitab korelasinya kamu Anda. membahas itu? Nah, pertanyaan Apa saya dia- di antara jongkok? Markus, Hakim Matius, jongkok. Lukas, Apa dan korelasinya? Yohanes Kalau memang tertulis di mana Yesus disalib, di mana ada tertulis Yesus disalib, kalau di memang nggak mana? sama Yesus sama Di sama mana Isa, tertulis? Di apa mana kau tahu? Apa tertulis? korelasinya? Makanya Di kamu mana ketemu tertulis? Yesus. Ditanya kok. Apa sih ngomong sendiri? Ya jawab pertanyaan saya, di mana tertulis? Mana? Jangan kemana-mana. Tap layar teman-teman. Masih 12.000 teman-teman. Tap layar. Aduh, 20.000 dong. Tap layar. Izin. Sabar. Begini. Santai. Sabar. Jangan kejang-kejang. Sabar. Jadi gini Bang. Izin ya, Bang. Buktikan, Bang. Izin dulu Bang. Izin Bang. Ini baik-baik nih. Saya mintanya nih, baik-baik ya. Oke. Buktikan Yesus disalib. Bisa nggak? Kalau mau buktikan kita harus baca Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes di mana? Antara Di antara empat itu. ini di mana? Iya. Aku nggak Iya. hafal di mana, tapi ada di situ. Aku pernah baca. Lah terus Kalau mau sejarahnya memang itu pernah terbukti. ya di mana tertulis gini loh Bang. Ada di data, Kita ada mau tempat ke sejarah, ada kita mau ke kuburannya. kitab Bang, kita mau ke Alkitab Anda, ke Bible Anda atau ke sejarah? Yang mana? Terserah Anda. Loh, Ke kitab juga yang jawab boleh. Anda kok Juga terserah boleh. saya loh. Yang jawab kan Anda. Makanya saya bilang Anda itu akademis tapi IQ-nya jongkok. Ya sudah nggak apa-apa, saya dikatakan IQ jongkok kayak IQ duduk kayak IQ IQ tidur kayak bodoh amat lah. Yang penting sekarang begini. Kan Sekarang kalau Anda nggak ada tadi hubungan mengatakan Isa gantian dengan dong Yesus. ngomongnya gantian dong. Jangan tumbuk-tumbuk gini dong. Gantian dong ngomongnya. Jangan tumbuk-tumbuk gini dong. Dengarkan dulu saya ngomong gantian. Nanti Anda ngomong, saya kasih waktu kesempatan Anda ngomong ya. Oke? Ya. Katanya penyebar berita baik, kok nyerocos? Ya udah. Ya gantian ngomongnya gantian. Tinggal doang kamu. Ya gantian ngomongnya. Gantian ngomongnya, ya. Buktikan Yesus disalib. Pertanyaan saya, Anda bisa membuktikan atau tidak bisa? Silakan. Bisa nggak membuktikan? Mungkin di Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Kalau ada, kasih tahu saya ayatnya di mana. Saya butuh dalil yang valid ya. Saya butuh data yang valid. Saya nggak mau data yang nggak valid. Saya nggak mau. Saya butuh data yang valid. Silakan buktikan. Kan udah, jangan nyerocos terus dong. Saya kasih ngomong Anda. Silakan buktikan. Silakan. Bukan, kita harus baca kitab saya. Kebetulan saya tidak ada di depan saya kitab. Udah titik. Ya bukan urusan saya itu. Kok jadi curhat ke saya? Kalau kau mau Modal apa? Diskusi naik ke atas. Kau diskusi naik ke atas modal apa? Modal congor. makanya saya bilang tadi, kalau nggak bisa, kalau nggak sama, apa korelasinya Ya kau mau bahas enggak, itu? saya nggak bahas sama dan tidak sama. Saya nggak ngomong itu. Gini loh, Makanya- kalau diskusi Gini, itu, kalau bro, dengar dulu, kalau memang sama jawabannya surat Maryam ayat 33 saya apa nggak, katanya? saya nggak bahas sama dan tidak sama. Saya tidak bahas sama Lahir, dan tidak mati dan hidup sama. kembali. Saya nggak tanya itu. Jadi Anda nggak berbohong. itu dulu Pernah gimana mati dan ini? hidup kembali. Itu surat Maryam Apa ayat sih ini 33. Anda orang? jangan berbohong Aduh, dengan lama kitabmu. botol kali baju ini orang nih.
Bang, dengerin bang, dengerin bang. Jangan ngemis-ngemis Quran, jangan ngemis-ngemis Quran, jangan ngemis-ngemis nama Nabi Isa, jangan ngemis-ngemis ke situ, jangan. Fokus Justru ke Anda itu mengemis dari kitab kami, bro. dengerin dulu. Di mana di Quran ada Yesus kuculuk. Ada di Quran ada Yesus. Dasar botol. Oke, sekarang Kalau memang begini. nggak ada korelasi, Sabar. kenapa kau ultras? Makanya kayak saya bilang kalian, Anda cuma juga jadi sampai Anda saya bisa bilang, nggak? sama kayak Jadi kau. jangan ngomong sendiri. Anda bisa nggak membuktikan Yesus disalib? Bisa nggak? Bisa. Kalau ada kitab di silakan. sini bisa saya baca. Silakan. Kebetulan kita baru satu yang di sini. Jadi Anda modal Sekarang- congor naik ke atas. Bukan. Sekarang saya tanya. Ada Jangan hubungan tanya juga. terus. Anda jangan tanya saya terus. Jangan kejang-kejang dong. Gini deh, saya bantu Anda bukain Bible Anda. Ya, nih saya ada device. Dengerin. Saya bantu Sekarang buat Anda. apa kau bahas Yesus Saya kalau memang nggak ada bantu. hubungannya? Saya bantu Anda Sekarang untuk buat apa kau membukakan. bahas Yesus kalau tidak ada hubungannya dengan Isa? Tahu Apa coba? turunlah, botol kali. Aduh, botol kali ya, kau turunlah. Heran kali baku bah. Kok jadi kejang-kejang? Itu loh, ngapain lah kau ini? Kau naik bawa data. Kalau kau nggak bisa open cam, ya sudah, aku bantuin nih, pakai perangkat saya. Lo kan udah enak. Kok bisa? Jadi kok kayak gitu? Itu kenapa? Kau itu kok bisa kejang-kejang gitu? Gimana ceritanya itu? Gimana? Kok bisa kayak gitu itu? Hah? Aduh, lama. Jangan modal congor, teman-teman oten. Tap layar, teman-teman. Masih 22.000, belum 50 ya. Salam. Tap layar. Karena apa? Karena ini direkomendasikan ketika sudah 100.000. Nah, ini masih 20.000. Belum direkomendasikan. Bagi yang mau tap layar silakan. Bagi yang nggak mau, ya nggak ada masalah, nggak apa-apa. Oke, tahan dulu. Semoga antum semua sehat ya, teman-teman. Amin. Gitu loh. Jadi jadi dong, Bang udah sarapan nasi goreng belum? Ini mau sarapan pecel ini. Kalau sarapan nih, ini mau sarapan pecel nih. Kalau nasi goreng biasanya tidak ada hubungan Yesus dengan Isa. Kenapa kau bahas? Loh, kenapa kau nggak berani? Kenapa kau nggak berani coba? Ayo. Kenapa kau nggak berani? Ya, berani dong harusnya. Tunjukkan mana buktinya lo. Ya simple lo, buktikan Yesus disalib. Loh, oh, ini diskusi lintas agama bro, gak ada yang larang. Emang ada larangannya? Hah? Emang ada larangannya? Coba. Aduh, gimana sih? Dia aja Kristen gak hafal loh di mana ya ayatnya Yesus disalib. Dia aja gak hafal lo, gimana lo? Masa kalah sama kita yang Islam ya kan? Ayat-ayat Yesus disalib nih, dimulai dari Yohanes 19. Ini dia nggak ngerti. Markusnya Markus 15, Lukasnya Lukas 23 ayat 33 ya kan? Matiusnya Matius 27. Ini dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Saya bukan Rashid teman-teman. Ya Allah, itu udah dibaca nama saya. Ya salam. Bisa saya Bang Rashid, ini gimana ceritanya? Aduh, coba dibaca nama saya, bukan Rashid. Ya salam. Anjir, saya disamain sama Rashid. Gimana nih teman-teman ini? Aduh, tap layar teman-teman, masih 31 kurang 19.000 lagi. Thank you. Terima kasih. Iya, wong ditanya bukti Yesus disalib. Gundulmu itu Ji 11-12. Ngarang aja Uji ini. Ini FYP nih, saya undang FYP Crew 707 ya kan. Dia adalah Kristen, suka undang-undang saya tuh. Giliran begini, saya undang sampai kiamat dia nggak berani nih. Lihat tuh. FYP Crew nih, ini itu kan. Saya undang terus nih. Nih kan, nih saya screenshot ya. Nih, tuh nggak berani dia. Tuh ditolak kan? Ditolak. Kenapa ditolak? Kenapa nggak mau diskusi?
Nah kan, kalau saya lewat di roomnya dia, dijambak lah saya, dijambak. Terus kemudian setelah dijambak, saya diskusi sama mereka. Mereka nggak berhubung, mereka nggak bisa jawab ya kan. Akhirnya saya diturunkan, ya salam. Wong dia yang jambak saya pula yang diturunkan. Aduh lama. Katanya ngundang saya. Kenapa ngundang saya nggak berani? Kenapa kok jadi saya yang diturunkan? Kenapa? Kan repot gitu loh. FYP crew ini. Munafik kau itu, munafik. Kalau jadi oten tuh jangan munafik. Oten aja, jangan pakai munafik. Berani aja, jangan kayak anak kecil. Ini Ustadz Edis, bukan Edis. Kok jadi Edis saya? Hamba Allah, barakallahu fikum udah dibagikan. Jazakallah khair. Teman-teman tetap layar ya biar ini Ustadz Yusuf PI guys. Kok Yusuf PI? Apa sih? Ya penyebar berita baik, kalau nggak bisa jawab bilang gitu loh. Oh aku nggak bisa jawab. Hamba Allah, barakallahu fikum udah dibagikan. Kalau nggak bisa jawab bilang gitu loh. Aku nggak tahu bang. Yesus nggak ada buktinya nih. Bahasa Yesus disalib. Waduh. Ya berarti nggak ada buktinya kan Yesus disalib. Artinya apa? Kalau nggak ada bukti ya berarti nggak disalib. Kalau ada buktinya tunjukkan. Buktikan Yesus disalib. Di mana tertulis Yesus disalib? Coba kasih tahu saya. Ada nggak tertulis Yesus disalib gitu? Ada nggak? Tapi dengan data yang valid ya. Ada nggak? Ini pengertian saya. Gimana lah ini? Kok kejang-kejang? Naik itu jangan kejang-kejang. Teman-teman tetap bayar, bentar lagi kurang 9.000 lagi 50.000 nih teman-teman. Thank you. Silakan di tetap bayar. Bang, Yesus punya mujizat bisa berubah rupa ya. Apa? Iya, sebentar ya. Di room ini Oten mana mau naik? Ada tadi, orang gila tadi barusan. Barusan. Waalaikumsalam Mbak Turiman, orang ono siap. Kalau 50.000 ada artis ya bang? Artis apa? Ya ada. Ini saya sendirilah artisnya di sini, room saya. Itu room saya. Gimana coba? Tuhan tempat kita bergantung, bukan Tuhan yang digantung manusia. Betul. Bener-bener tuh. Nih kita cek alur cerita Kristen atau Islam ya. Kita cek ya. Teman-teman tetap layar ya. Sampai 50.000. Bentar lagi 50.000. Sebentar. Apa? Sia sih bentar. Halo alur cerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ros. Halo alur cerita. Halo bang. Yeay. Halo bang. Atau Islam. Hah? Kristen, Halo? Kristen bro. Oke, Kristen. Bisa Halo, open cam bang? tes. Apa? Gimana? Aduh, sinyalnya parah nih bro. Enggak, dengar kok sinyalnya. Sinyal parah. Dengar di sini, bro. Dengar. Ya, gimana bro? Ya. Protestan ya atau Katolik? Protestan. Oke, buktikan Yesus disalib. Silakan dengan data yang valid ya. Saya minta data yang valid. Silakan. Ya. Ya pundutno nanti. Saya kurang ngerti. Coba, maksudnya, coba abang bangun dulu narasi abang biar saya bisa nangkap. Ya, jadi kan begini. Yesus kan diklaim bahwasanya disalib oleh umat Kristus. Diklaim disalib gitu kan. Siapa yang mengklaim Yesus disalib kan orang Kristen, betul nggak? Ya. Betul nggak? Ya. Nah, ada nggak datanya gitu? Yesus disalib, ada nggak? Betul. Terus? Ada nggak datanya? Kalau menurut kita sih, menurut abang gimana? Yesus itu diapain? Ah ya Menurut gimana Injil. bang?
Ya di mana tertulis, Bang? Di mana tertulis? Kalau menurut Injil yang abang baca itu kan, Di mana Yesus tertulis? itu diapain? Loh, ya di mana Enggak, maksudnya tertulis? kalau Saya menurut tanya. abang ini, abang kan udah sering baca. Iya, Saya tanya abang, di mana ada tertulis Yesus disalib? Abang tinggal baca ayatnya di sini, sini, bang. Gitu harusnya. Kok malah tanya balik? Gimana sih abang ini? Saya ini kita diskusi. Saya bertanya, Anda jawab, gitu loh. Kok jadi saya ditanya terus? maksudnya kan ini diskusi. Gini maksudnya bang. Ini diskusi akademis apa cuman permainan kata-kata gitu? Akademis, pakai data nih. Saya bukakan data. Anda sebutkan aja. Misal di Markus Ya. pasal berapa ayat berapa, di Yohanes pasal berapa ayat berapa. Saya bukakan di sini. Lo kurang enak gimana coba? Kurang enak gimana sih? Nih, aku bukain nih. Nih aku bukain nih. Nih, aku bukain. Nah, sebutkan aja ayatnya. Sebutkan aja nih, aku bukain ya. Nah, sebutkan aja. Yohanes atau Matius atau Markus gitu. Saya pengen cari kesepakatan dulu nih. Maksudnya harus sesuai dengan yang abang tulis ini gitu, kata-katanya. Loh kok abang Apa enggak abang harus? terus ya buktikan Yesus disalib. Saya minta bukti, mana buktinya Yesus disalib gitu loh. Duh. Ya banyak bang, kalau di Alkitab banyak bang. Ya di mana tertulis? Aduh, nggak ngerti bahasa Indonesia bang ini. Wong saya tanya di mana tertulis. Kok saya minta di mana tertulis? Ya di kitab, saya tahu di kitabnya di kitab apa? Kitab Markus kayak, kitab Matius kayak. Ya salam. Tuh, kah. Gimana Di sih? Matius ada, di Markus ada. Ah, Matius berapa? Gitu dong. Aku ngerasa pertanyaan ini kok aneh. Lu kok aneh? Matius berapa? Justru yang aneh Anda mengatakan Matius tapi nggak ngerti di mana. Itu aneh. Di Matius, Bang. Matius berapa? Matius 27 Matius 27 ayat berapa? ayat 32. Nah, silakan dibaca. Itu baca judul perikopnya apa? Ya, silakan baca. Silakan baca. Yesus disalibkan. Ini judulnya. Perikop. Ayatnya yang saya tanya, bukan perikop. Ayatnya bukan perikop. Perikop itu bukan ayat. Saya tanya ayat. Bentar ya. Aduh, kon. Ditanya ayat bahas perikop, ya Allah. Nah ini ayat 35. Oke, silakan dibaca. Sesudah menyelibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya. Itu tulisan siapa? Hah? Tulisan siapa itu? Matius. Enggak urus. Loh, lah ya itu tulisan Matius apa Yohanes? Aduh. Tadi kan aku bilang Matius. Oke, pada saat Matius menuliskan itu, Yesus sesudah menyalibkan dia, itu kan tulisan Matius, betul kan? Nah, itu Matius itu tahu dari siapa bahwa saya yang disalib itu betul-betul Yesus? Tahu dari siapa itu? Tahu dari siapa? Iya, Matius tahu dari siapa? Kan Matius yang nulis. Sesudah menyalibkan dia, ini kan tulisan Matius, betul kan? Betul kan? Ini pertanyaan kedua ya. Kok pertanyaan kedua belum selesai kok? Kan belum ada buktinya. Loh, Itu ini ayatnya tadi. Tadi Loh, ayatnya. datanya valid nggak? Valid nggak barusan? Valid yang kayak mana menurut Anda? Valid itu terbukti secara transmisinya. Enggak begini bro. Kalau saya Jelas tanya, nggak data itu? Data itu jelas nggak? enggak, bro kan nanya ayatnya. Loh. Berarti saya harus imani aja ya, nggak boleh ya mengkritisi ya, harus imani aja. Enggak, Pokoknya gimana, Dik? kalau Tadi ada kan ayatnya bro bilang- selesai gitu ya, imani aja gitu ya. Tadi kan bro bilang di mana ayatnya Yesus disalib, saya kasih tunjuk. Berarti artinya itu udah selesai gitu loh. Itu bener nggak Tadi ayat itu? lanjut ke, itu kan pertanyaan Anda yang lain kan? Ya, Gitu ayat maksudnya, itu, berlanjut. loh, ayat itu bener nggak? Loh saya nggak peduli itu bener, yang penting ada. Oh, nggak peduli. Berarti belum tentu bener kan ayat itu kan? Kalau belum tentu benar, ngapain Anda diskusi gitu loh? Loh, kok jadi saya yang salah? Loh, belum tentu bener. Begini loh. Jangan-jangan Matius ini ngarang.
Jangan-jangan. Bahwasanya- Jangan-jangan itu kan asumsi kan? Asumsi Anda kan? Oh, ada buktinya, ada. Nih, saya kasih nih. Saya buktikan ya. Nih. Ya. Ini. Maksudnya itu kalau asumsi seperti itu Sabar, adalah- santai dulu. Sabar dulu, Bro. Nih. Aku buktikan nih, pakai data lo. Aku pakai data lo, Bro. Nih. Kitab Injil karangan siapa ini? Matius. Nah, ngarang kan? Ini apa ini? Bacanya apa ini? Nah, Ini Terus? bacanya apa? karangan terus Iya sudah ngarang berarti Matius. Ayo mau Ya. apa? Ayo mau apa? karangan Ayo. yang bentuk gimana? Jangan yang bentuk gimana. Jangan bentuk gimana Mas. Ini loh, kitab Anda pernah Injil. Sabar, santai. Kitab Injil karangan Matius. Berarti bukan firman Tuhan. Sepakat? Ini karangan, sepakat? Maksudnya kan tadi pertemuan Anda ini kan dua lanjut yang kedua kan? Loh. Justru saya pengen data dengar yang dulu Anda dari Anda. Loh, saya minta data yang valid, Bro, bukan data karangan. Loh. Kenapa Anda suguhkan data karangan ke saya? Begini, kita ini kalau diskusi pakai apa? Pakai kitab apa gimana? Loh, lah kitabnya karangan nggak? Loh, itu udah masalah lain, Bro. Oh, berarti kesimpulannya Anda boleh Begini, menyuguhkan Anda jangan mengambil kesimpulan dulu. Kita masih belum ada apa-apa ini. sabar. Berarti kesimpulannya Anda boleh menjawab pertanyaan saya dengan data Maksudnya, kalau yang Anda bilang tidak kitab dengerin suci dulu karangan, dong. Terus saya bilang Sabar karangan, dulu kan dong. selesai diskusi kita kan? Santai Gitu, dulu. Sabar dulu dong. Santai dulu ya. Oke, yang pertama begini. Saya bertanya tentang bukti Yesus disalib. Saya minta data yang valid pastinya. Nggak mungkin data yang nggak valid yang saya minta. Ternyata yang Anda suguhkan kepada Anda adalah data yang nggak valid, data karangan. Gitu loh. Kenapa Anda menyuguhkan saya dengan data yang nggak valid? Kenapa? Ketika saya tanya, Matius ketika menuliskan Yesus disalib, Matius tahu dari siapa? Ngarang atau dikasih tahu orang atau Matius lihat sendiri Yesus disalib? Yang mana? Begini, Bro ya. Enggak, dijawab dulu. Enggak. Ketika Matius menuliskan kitabnya, Enggak, ketika Anda sudah berkata begitu, dengerin. sebetulnya Sabar. diskusi ini udah selesai. Sabar dulu dong. Santai dulu dong. Ketika Matius menuliskan kitabnya, apakah Matius A melihat sendiri Yesus disalib, B Matius dikasih tahu orang lain bahwasanya Yesus disalib, C Matius ngarang? Yang mana? Matius itu Yang apa? mana? Kitab suci apa bukan? Menurut Anda? Hah? Menurut Anda Matius itu kitab suci apa bukan? Karangan ini loh, kok kitab suci karangan? Iya, Karangan ini loh. Lu karangan. Kitab Matius itu kitab suci yang dipercaya Kristen apa bukan? Menurut Anda? Karangan, bukan kitab suci, karangan. Ini loh, ini aku gede nih. Nih, karangan. Lu karangan lu. Ya, karangan di situ maksudnya apa? Di karangan yang ngarang lah, gimana sih? Jadi, Anda Lah, pernah emang mengarang? karangan bukan ngarang. Lu, emang karangan bukan ngarang? Menurutmu apa? Karangan Anda itu apa? pernah Ayu Tuhan mengarang gitu. cerita? Enggak, Anda pernah mengarang cerita? Gimana? Anda pernah mengarang cerita? Oh, pernah, tapi bukan kitab suci kan? Nah, Enggak. bukan Oke, kitab oke, suci tapi sama ya. karangan saya. Karangan Ya, karangan. saya pernah mengarang Ya. cerita, betul. Tapi itu karangan saya, alias bukan kitab Ya, oke, suci. Lah oke, ini karangan oke. Matius kitab suci bukan? Iya. Oke, dengar dulu supaya dapat. Enggak, saya kita. tanya, ini karangan Matius kitab suci Enggak. bukan? Anda pernah mengarang kan? Oh, enggak, berarti bukan kitab suci ya. Enggak. bukan Anda ya? pernah mengarang. Ya pernah. Nah, pertanyaan saya. Pernah. Apakah karangan Anda pernah bisa sama dengan karangan orang lain? Gimana? Coba Anda mengarang cerita contohnya tentang apa nih? Tentang katakanlah tentang bidadari, kan? Nah, terus. Kan? Apakah karangan Anda bisa sama istilahnya dengan contohnya Bunda Ripa gitu? Bisa sama nggak? Loh, yang namanya ngarang itu gimana sih, Bro? Ente ngerti nggak ngarang? Ngerti Iya, nggak? karangan Anda bisa sama nggak dengan orang lain? Gitu aja poinnya. Bisa jadi sama, bisa jadi enggak. Ayo. Kayak mana bisa jadi sama? Caranya kayak mana? Nggak bisa. Yang namanya ngarang bisa jadi kebetulan ya kan? Kebetulan.
Ya bisa jadi kebetulan sama, bisa jadi kebetulan nggak sama. Ayo. Tapi kan bukan kitab suci. Yang saya karang bukan kitab suci. Pertanyaan saya, Matius ini kitab suci bukan? Ya, Kitab suci. Lah ini tulisannya karangan. Yang mana karangan itu apa? Yang ngarang lah gimana sih? Karangan itu yang ngarang gimana sih? Mana Karangan ini karangan loh. di situ apa? Bukan seperti karangan yang Anda bayangkan kan? Loh ya Kan aku karangan bilang. yang ngarang lah. Loh kalau nggak ngarang saya tanya kepada Anda. Kalau memang ini nggak ngarang, pertanyaan saya, ketika Matius menuliskan Yesus disalib, Matius tahu dari siapa? Apakah A, Matius melihat sendiri Yesus disalib, B, Matius dikasih tahu orang lain, atau C, Matius mengarang cerita? Yang mana? Karangan itu bahasa aslinya Kenapa apa? nggak jawab? Saya ulangi lagi. A, Matius Anda melihat kan nggak sendiri ngerti. Yesus disalib. B, Enggak, bro. Anda Matius nggak ngerti dikasih kata tahu karangan orang itu. lain. Sebentar, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Apakah Matius ini A, melihat langsung Yesus disalib? B, Matius dikasih tahu orang lain? C, Matius mengarang cerita? Di mana? Yang mana? A, B atau C? Jawab. Oke, gini aja, cepat. Jawab dulu. Cepat. Jawab Cepat, dulu. Jawab. Enggak, A. gini aja. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang ya. Enggak, A. enggak, Matius. enggak perlu, enggak perlu. Matius. Katakanlah Matius, mengarang. Nggak jawab. Kenapa nggak jawab? Iya, saya ikutin Anda. Iya, ya, oke. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang ya. Enggak, Matius mengarang, ini udah nggak usah lanjut. pada saat gimana? Katakanlah Matius mengarang, oke? Udah. Oh ya sudah, Anda berarti belum tentu benar kan beritanya kan? Iya, oke. Ya, belum tentu benar ya. Kita sepakat Nah, bahwasanya nah, oke. berarti penyalipan Yesus tidak ada. Ya, Betul? Oke, enggak, belum. Bagaimana dengan Loh. Markus? Enggak, tadi Anda bilang kan Yesus. Matius mengarang. Oke, saya terima. Bagaimana dengan Nah, terus? Markus? Markus mengarang juga. Oh ya nih Markus ada. Nih tak Ya. tunjukkan. Nah, gitu dong. Markus Injil. mengarang juga? Iya sebentar. Sabar. Saya buka datanya. Kan kalau nggak ada data kan nanti kan disangka apa gitu kan. Sabar. Santai bro, santai ya. Iya. Santai dulu. Sabar dulu. Lucunya kan? Dia Loh, pertama kok? minta ayat. Loh, Dikasih ya ayat. betul kan? Loh, Malah nanya kenapa rupanya? yang lain-lain. Loh, enggak kenapa rupanya? Enggak saya tanya. Kenapa? Kenapa rupanya? Ya maksudnya kalau gini bro, kalau orang nunjukkan ayat, kamu juga nunjukkan ayat. Begitu harusnya sehatnya apa kan? Diskusi agama kan? Lah ya Kalau kamu buktinya. bilang, kalau kamu bilang contohnya kita debat nih, kamu bilang, loh itu kan ayat-ayatmu kan semua palsu. Nah, apa artinya lagi kita debat? Ngerti nggak? Ya berarti kesimpulannya cerita-cerita yang dikarang oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes informasinya tidak valid mengenai Yesus disalib, betul nggak? Nggak ada pernah begitu bro. Loh, ya sudah. Sekarang Anda bisa nggak membuktikan dengan data yang valid? Saya ulangi lagi. Dengan data yang valid, saya ulangi lagi. Anda bisa atau tidak membuktikan dengan data yang valid bahwasanya Yesus disalib? Bisa nggak buktikan kepada saya? Masa kamu nggak ngerti Bisa. kata-kata yang seperti ini? Ini normal ini. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang nih. Saya ulang ya. Saya ulang nih Dengar, pertanyaan dengar. saya. Saya ulang nih. Kesaksian. Saya ulang pertanyaan. Saya ulang nih. Saya ulang ya. Saya ulang pertanyaan saya. Kesaksian Saya 3 ulang. orang. Saya lebih ulang pertanyaan saya. Saya ulang tentang pertanyaan saya. sesuatu kejadian yang sama. Saya ulang pertanyaan saya. Saya Itu ulang sah. pertanyaan saya. Itu sah. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang ya. Saya ulang pertanyaan saya ya. Saya ulang Enggak, nih. saya nggak perlu pertanyaanmu. Loh, ya Sekarang udah buktikan aja. kalau gitu kalau nggak perlu pertanyaan saya ngapain Anda di sini, turun lah. Enggak, Lukas ngarang juga enggak? Ngarang lah Lukas. Ngarang Lukas. Lukas. Oke, Ngarang. mana buktikan dulu. Buktikan dulu Lukas. Oke, ngarang. baik sebentar. Aduh, lama. Gimana lah nih orang kok nggak pernah baca gitu loh. Kok nggak pernah baca? Kenapa kalian itu nggak pernah baca gitu loh? Dari Matius ngarang ya. Oke. Ini Markus ini. Ini Markus ngarang nggak ini? Ini Markus nih. Apa? Injil karangan Markus ngarang nggak ini? Oke, Ngarang. ngarang. Ya, ngarang. Sekarang Lukas. Ah, ini siapa ini? Udah. Sekarang Lukas coba. Ini apa ini? Baca. Lukas. Baca. Hah? Ya. Lukas. Nah, berarti karang juga kan?
Ya, ya. Oke. Nah, aduh. Yohanes, mau Yohanes. Yohanes ya, Yohanes. Ah, ini Yohanes. Ah. Ayo. Ya. Nah, udah selesai. Berarti karangan semua kan? Karangan. Ya, oke, karangan semua. Oke, pertanyaan saya, kalau itu adalah karangan semua, pertanyaan saya, berarti bukan firman Tuhan kan? Ya. Terus? Iya, saya tanya, berarti bukan firman Tuhan kan? Oke, Loh, saya kok percaya. enggak, jangan oke. Saya tanya kepada Anda, berarti bukan firman Tuhan kan? Anda yang bilang, bukan saya. Loh. Ini pertanyaan. Kalau kitabnya karangan mereka semua, pertanyaan saya, kalau kitabnya adalah kitab karangan, apakah A, firman Tuhan, B, kitab karangan? Karangan yang Anda pahami seperti apa? Coba buka. Ya karangan yang ngarang gimana sih? Enggak, buka dulu KBBI. Loh, karangan yang ngarang gimana? Oh, buka KBBI udah jelas-jelas ngarang kok, ngapain lah saya kau suruh-suruh? Kau sendiri yang buka. Capek kali baku kau suruh-suruh dari tadi. Kau udah nyuruh saya berapa kali tadi? Aduh, lama. Kau nggak sopan kali jadi orang. Kau buka sendiri sana. Jangan nyuruh saya. Enggak, saya kasih paham ya. Kalau menurut karangan itu loh. Enggak bisa ngomong Apa? di room lo. Iya, silakan. Enggak apa-apa. Kalau ngomong aja. karangan itu, karangan yang menurut Anda hayalkan itu adalah sesuatu cerita dongeng atau gimana, ya kan? Nah, pertanyaan saya, ada nggak karangan yang lo tahu seperti kitab Injil itu dikarang oleh 4 orang, itu kan 4 orang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ceritanya bisa sama gitu loh. Coba kasih contoh yang lain. Coba kasih contoh. Oh, kalau memang ceritanya. Oh, jadi Markus, Matius, Lukas ceritanya sama. ada. Ya ceritanya orang tokoh yang sama toh. Oh, sama. Oke, kita buktikan. Kita buka sekarang ya. Kita buktikan kalau ceritanya sama ya nih. Enggak ada nggak karangan yang Sabar seperti dulu. Loh, Anda kan mengatakan sama. Loh, saya buktikan ini nggak sama. Menceritakan tentang Yesus. Ini nggak sama, ini gaya nggak sama bahasa yang ceritanya. berbeda. Nggak sama. Dengerin. Samanya menceritakan tokoh yang sama dengan gaya bahasa yang berbeda. Oke, Nah, dengan gaya bahasa yang berbeda kita buka. Sabar, santai dulu ya. Pokoknya gini bro. Iya, sabar dulu bro. Santai. Gantian saya kasih dong ngomongnya contoh dong. lebih dalam. Masa lu ngomong terus sih? Gantian dong. Enggak. Sabar dulu dong, gantian dong ngomongnya dong. Lu kan udah Contohnya kasih Ardiansa ngomong. menceritakan tentang maling Sekarang tunggal. kau diem dulu Nah, ya. Ardiansa. Aku baca dulu, santai ya. Aku baca dulu ya. Markus, ini Markus nih, karangan Markus nih. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya, ini Yesus, mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, di huruf besar berarti Yesus. Sebab kata mereka, ia ini Yesus tidak waras lagi. Ayo. Menurut Markus, Yesus tidak waras. Nih, ini loh. Markus 3:21 nih. Waktu kaum keluarganya nyanyanya besar, mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia ini Yesus, D-nya huruf besar ya. Sebab kata mereka, I-nya huruf besar, ia tidak waras lagi. Bahkan di Seleber 2011 dikatakan bahwa ia gila. Ayo. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan cerita yang sama di Yohanes yang mengatakan Yesus tidak waras. Silakan, tunjukkan di Yohanes, di Matius, di Lukas. Tunjukkan, ada nggak? Katanya sama ceritanya. Katanya sama kan? Nah, sekarang tugas Anda kasih tahu saya di Yohanes, di Matius, di Lukas tentang Yesus dianggap gila oleh kaum keluarganya. Di mana tertulis? Silakan. Ayo. Mencret, jedar kon ya, jedar. Nggak dikasih ampun sama sekali bahasa Mardian sama. Waduh, nggak pernah baca Bible dia bah. Waduh, ngeri kali bah. Ayo, mau ngeles. Ayo, mau nyusun kata-kata dulu. Mau ngeles. Enggak, ngomong aja lu sendiri. Berarti Markus ini bener nggak? Sepakat nggak Anda dengan Markus bahwasanya Yesus dianggap gila oleh kaum keluarganya? Sepakat nggak? Enggak, saya tadi kan Enggak, saya tanya, jawab dulu. Sepakat nggak? kamu kan mengartikan karangan itu dongeng, oke? Lah ini dongeng bukan? Yesus dianggap gila ini dongeng bukan?
Kamu Enggak, saya mengatakan tanya. karangan itu dongeng. Oke, saya ulang lagi pertanyaan Nah, saya saya. ingin tahu. Yesus, saya Coba ulang sebutkan pertanyaan sebuah dongeng. saya ulang ya, Sebutkan sabar sebuah ya. dongeng yang ditulis Sabar, dengan sabar, orang berbeda. sabar, santai dulu ya, santai. Tap layar teman-teman, minta tolong tap layar Itu pertanyaan sampai 100 ribu biar FYP teman-teman ya. Santai dulu, santai. Ya nggak apa-apa, santai ya. Enggak, itu aja. Saya Sabar, punya aduh satu kok pertanyaan itu aja. sebutkan. Ini belum dijawab. Ini kenapa nggak jawab? Saya Kenapa Anda nggak jawab? udah banyak saya jawab. Kamu nggak belum pernah apa pertanyaan jawab saya? apa-apa. Pertanyaan saya apa? Enggak, barusan pertanyaan saya apa? Apa pertanyaan saya Pertanyaan barusan? hanya- Apa? Ayo. Masalah kecil. Jadi begini, bro. Iya pertanyaan Kalau saya yang apa? sama, Iya pertanyaan saya apa? saya bilang kan tadi apa samanya? Pokoknya kan. Iya pertanyaan saya apa barusan? Saya tanya pertanyaan saya itu apa barusan? Apa? Iya, nggak nyambung dengan jawaban saya. Lo enggak, pertanyaan saya apa? Jawaban saya kan. Hah? Tokohnya Apa? yang sama diceritakan 4 orang yang berbeda. Tokoh yang sama itu Enggak. diceritakan Saya tanya apa barusan? Ya salam. Saya ini loh bertanya apa barusan ke Anda? Anda ngerti nggak? Ini nggak ngerti bahasa Indonesia loh ini orang tuh. Jangan lari-lari. Saya mau nanya satu dulu, boleh? Jangan kemana-mana. Anda belum jawab pertanyaan saya. Pertanyaanmu nggak penting. Jangan. Lo nggak penting. Bro, di Markus 3 nomor 21, menurut Anda dongeng nggak Yesus dikatakan nggak waras? Dongeng nggak? Pertanyaanmu nggak penting. Dongeng nggak? Jawab. Dongeng atau bukan? Yesus dikatakan tidak waras oleh Markus. Dongeng nggak menurut Anda? Nggak ada hubungannya dengan jawaban. Enggak, tolong jawab pertanyaan saya. Ulang pertanyaan saya. Menurut Markus, Enggak, menurut kamu jawab pertanyaan Markus, saya dulu. sabar, santai dulu bro, santai ya bro. Menurut Markus 3 nomor 21, Yesus dianggap tidak waras lagi oleh kaum keluarganya. Menurut Anda, ini cerita dongeng atau cerita yang asli? Jawab. Enggak, saya pengen Anda menjawab. Nggak mau jawab dia. Jawab dulu, nggak bisa jawab dulu, jawab dulu. Itu apa hubungannya dengan jawaban saya? Nggak bisa jawab dulu. Apa hubungannya dengan jawaban Menurut saya? Anda nggak bisa jawab dulu, nggak bisa. Jawab. Jawab pertanyaan saya. Menurut Jawaban saya tadi kan. menurut Anda, ya Orang menurut itu Anda, menceritakan tokoh yang sama. santai dulu bro, sabar. Menurut Anda, Yesus dikatakan tidak waras. Yesus dikatakan tidak waras ini cerita yang dongeng atau cerita yang nyata? Saya tanya. Itu nggak penting. Matius. Loh kok nggak penting? Loh ini yang dikatakan gila siapa ini? Yang dikatakan tidak waras siapa ini? Siapa? Saya tanya. Yang dikatakan tidak waras siapa? Ayo. Kita bangun dulu. Ya jawab, yang dikatakan tidak waras siapa? Enggak, logikamu bagus enggak? Loh enggak, saya tanya. Siapa namanya? Oh, enggak bagus. Siapa namanya? Jangan kemana-mana. Logikamu bagus. Jangan kemana-mana. Ini kenapa nggak bisa jawab? Pertanyaan saya yang dikatakan bukan menurut Markus 3 nomor 21, Yesus dikatakan tidak waras. Apakah ini A dongeng, B cerita fakta? Jawab. Logikamu bagus enggak? Loh, kenapa nggak jawab? Logikamu bagus enggak? Loh, kenapa nggak jawab? Loh, nggak jawab lo. Jawab dong. Loh, kenapa nggak jawab ini lo? Gimana sih? Jawab Oke, dong. Enggak, jawab dulu dong. Nggak bisa jawab dulu dong. Saya jawab ya. Ya, jawab. Silakan. Saya jawab ya. Jawab. Jangan. Logikamu itu udah nggak Ya. jalan. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu. Ini dongeng atau cerita nyata? Jawab. Dongeng atau cerita nyata? Ayo. Ini dongeng atau cerita nyata? Ayo. Tetap layar teman-teman sampai 100.000 teman-teman. Minta tolong teman-teman kurang 12.000 lagi, 12.300, 12.200. Minta tolong kurang 12.200 lagi teman-teman. Minta tolong tap layar. Ayo silakan. Ini dongeng atau cerita nyata? Saya tanya. Jawab. Saya pengen tahu dulu. Jawab pertanyaan saya. Logikamu bagus apa enggak? Jawab pertanyaan saya. Saya kejar sampai kiamat kau. Jawab. Malas, ngapain? Jawab pertanyaan saya. Jawab. Logikamu
Iya, jawab dong pertanyaan saya dong. Saya kejar dulu dong sampai kiamat. Santai. Ini apakah dongeng atau cerita nyata? Jawab. Ayo. Ayo, bingung kan? Ayo. Dibilangin ini kitab karangan Markus. Ya, ini apakah, saya tanya kepada Anda. Markus 3 nomor 21, saya bacakan ya. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia ini Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Pertanyaan saya, yang ditulis oleh Markus ini apakah informasi dongeng atau informasi yang fakta nyata? Yang mana? Jawab. Ayo. Ayo jawab. Sakit, menyakitkan saudara-saudara ini. Menyakitkan saudara-saudara. Thank you tata playernya teman-teman. Ayo, menyakitkan saudara. Menyakitkan apa? Kok tahu? Nah, ini Yesus dianggap apa di sini? Yesus dianggap apa? Ya terus apa hubungannya dengan topik kita tadi? Enggak, ya Yesus dianggap apa, saya tanya. Apa Yesus hubungannya? dianggap apa ini? Dianggap? Iya, apa hubungannya? Iya apa maksudnya? Iya apa? Iya, coba dibaca. Baca aja. Mereka, ya coba dibaca. Ini iya, coba dibaca. Coba kelihatan nggak di situ? Iya, coba dibaca. Iya. Iya, terus? Ini kata Baca apa aja. ini? Ini apa ini? Baca aja. Kau nggak bisa baca? Enggak. Hah? Enggak. Lu nggak bisa baca? mendadak nggak bisa baca. Kok mendadak nggak bisa baca, bro? Gimana, bro? Maksudnya, bro? Hah? Coba, Mending bro. nggak bisa baca daripada nggak punya logika, bro. Loh, lah ini? Oh, berarti kamu punya logika? Ya punya dong. Oke, secara logika ini tulisannya apa? Apa? Secara logika, ini tulisannya apa ini? Tulisannya apa bacanya? Secara logika ya, saya tanya. Secara logika, ini tulisannya apa? Saya Iya. nggak bisa baca. Udah hancur ya kan? Gimana lah kau ini? Enggak, kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Enggak, kan Kenapa aku sih? bilang bagusan. Kenapa malu ya? Malu untuk menjawab pertanyaan saya ya? Aduh, ya kenapa malu? Kenapa Kan malu bagusan. gitu loh? Enggak, kenapa Bagusan. malu gitu loh? Bagusan. Sabar, santai dulu bro, sabar dulu Daripada ya. nggak punya logika. Sabar dulu bro, santai dulu, santai bilang dulu. gitu kan? Santai, sabar ya bro, Terus lu sabar datang. ya. Nah, ini bacanya Anda. Sabar bro, sabar. Santai. Jadi, menurut Markus 3 nomor 21, Yesus dianggap tidak waras. Pertanyaan saya, apakah ini informasi dongeng atau informasi nyata? Jawab. Nyata. Hah? Apa? Informasi apa bro? Informasi nyata. Oh, berarti Yesus nyata-nyatanya tidak waras gitu menurutmu? Enggak, menurut orang itu. Ya, botol lah. Dah, kau turun, kau botol kali, bah. Wah, malas kali aku. Ya, botol, kau turun kau. Ya, kau udah kena strike berkali-kali juga. Ah, ini ada lagi nih, si kucluk ini. Ayo, baluap. Ayo. Ya, yang tadi itu Ayo, Ya. ayo. umur 12 tahun Yesus itu sudah berkhotbah, udah ceramah. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu tapi. Yang kau tanya kan tidak waras. Tapi saya nggak tanya itu. Saya bertanya. Informasi yang dikatakan oleh Markus 3 nomor 21 ini apakah informasi dongeng atau informasi fakta bahwasanya Yesus tidak waras? Ayo jawab. Ayo. Pendapat keluarganya. Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Jangan kemana-mana. Ceritanya gini. Jangan kemana-mana. Jawab pertanyaan saya. Aduh, banyak umur. Jawab pertanyaan saya dong. Iya, ini menurut kaum keluarganya ini informasi yang dongeng atau informasi yang nyata gitu loh. Jawab.
Ini kan sejarah. Kitab Anda kan sesuai dengan sejarah, betul kan? Nah, betul. Nah, pertanyaan saya, ini informasi dongeng, atau informasi yang fakta? Jawab. Itu perkataan fakta karena kelebihan Yesus umur 12 tahun udah berkhotbah. Jadi Berarti keluarganya itu kesimpulannya, berarti Anda mengatakan Yesus tidak waras? itu pendapat orang itu keluarganya karena Loh. sudah Yang lebih Tidak tahu, apa namanya. pertanyaan saya, yang lebih tahu soal Yesus, keluarganya Yesus atau Anda? Saya tanya. keluarganya. Ah, menurut keluarganya Yesus waras nggak? Itulah pendapatnya dia karena dia keluarganya. Iya, saya tanya, menurut keluarganya Yesus waras nggak? Kayak gini loh, kalau umpamanya Jawab kamu ada dulu, keyakinan, jawab dulu, terus jangan kan keluar kamu, ah, kemana-mana. itu udah gila itu udah. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Nggak benar itu. Jangan kemana-mana. Jawab. Jawab Dari kasat dulu. manusia- Lu kok dari kasat marah ini manusia lu? awam. Ini kenapa Dengar naik-naik dulu. marah-marah lu? Iya, Ini kamu kenapa bisa sih? jalan bro. Iya, Kok bisa jawab kau jadi dulu dosen? ini lu. Ini kenapa kok jadi marah-marah? Jadi perbuatan Yesus itu membebaskan dari Enggak. Kenapa Anda jadi marah-marah, bro? Bro, jangan marah-marah, bro. Iya, bro. Santai. Ya, sabar ya. Pertanyaan saya sini, bro. Pertanyaan saya begini. Yang lebih tahu soal Yesus, apakah A, keluarganya Yesus, B, Anda? Keluarganya itu. Oke, ya udah. stop. Saya ulang lagi. Oke ya, keluarganya ya. Tapi kamu harus paham. Santai Nanti kalau saya jelaskan orang ya. santai dulu. Baik. Menurut keluarganya Yesus tidak waras, betul? Ya, Anda sepakat? sepakat. Berarti Yesus gak waras menurut Anda? Sepakat. Itu perkataan keluarganya. Berarti Yesus gak waras menurut Anda? Menurut perkataan keluarganya. Anda ikut perkataan keluarganya nggak? Ya itu menurut perkataannya. Lah ya, Kita Anda nurut. mengikuti perkataan keluarganya Yesus nggak? Kita nurut itu dari kacamatanya manusia awam. Loh, udah mulai kemana-mana. Berarti yang dibilang enggak. Berarti yang dibilang menurut Anda sabar dulu. Saya masih suami, kamu udah Santai sabar, dulu dong. Santai Itu dulu. kamu udah berdua. Santai. Karena Menurut semua- Anda, sabar dulu, nggak bisa diskusi nih orang. Aduh. Karena semua Udah lah, kau perbuatan- turun lah. Dah pusing kali, Pak, kepalaku. Dah. Gimana ini? Gimana teman-teman? Kesannya kok susah kali ya. Saya membacakan apa yang tertulis. Saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi. Gitu ya, teman-teman. Saya tidak mengurangi, saya tidak menambahi. Tertulis di mana Ardiansah? Di Markus 3 nomor 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bukan saya yang ngomong. Ini informasi dongeng atau tidak? Saya tanya. Dongeng nggak ini? Kalau bagi kami umat Islam, nabi kami Isa alaihissalam yang kalian sebut Yesus itu kan, kalian pertuhankan, kalian jelek-jelekkan dengan cara seperti ini. Salah satunya apa? Mengatakan Yesus tidak waras. Bagi kami informasi dongeng, bagi kami. Gimana ceritanya orang yang mulia di sisi Tuhannya dikatakan gak waras, ini gimana ya? Coba mikir gitu loh. Mikir, kenapa kalian lebih membela Markus daripada membela Yesus? Coba, kenapa kalian lebih membela Markus, tulisan Markus, sementara di tulisan Lukas, di tulisan Yohanes, di tulisan Matius nggak ada informasi ini, nggak ada. Kenapa? Karena menurut sekolah-sekolah Kristen, perkataan ini telah dihilangkan dari Markus dan juga dari Matius dan juga dari Lukas. Kenapa? Karena Matius dan Lukas ternyata mengutip Markus. Ardiansah ada nggak datanya? Ada datanya. Ada. Udah ya, alur cerita ini naik lagi, bah. Capek kali aku, bah. Ya salam. Kenapa abang ini kok naik-naik terus, ini gatel ya? Abang kalau nggak bisa diskusi, saya turunkan.
Kalau bisa diskusi baik-baik, saya naikkan. Bisa nggak diskusi? Ini bukan diskusi, ini dengar ceramah. Loh, saya bertanya kenapa nggak dijawab? Dari tadi kan lo doang yang ngomong. Apa sih dia orang? Lu lagi di WC ya? Lu lagi di WC? Kalau diskusi itu bro, ganti-gantian ngomong gitu. Lu ya sudah, kenapa Anda nggak jawab pertanyaan saya? Kalau cuman lo yang bertanya, itu bukan diskusi, saya harus Ya mulai ini nanya kan juga. belum selesai. Gimana sih? Sekarang saya tanya kepada Anda. Kan tadi Anda mengatakan semua 4 Injil itu informasinya sama, tidak ada yang berbeda. Betul nggak? Itu perkataan Anda, betul nggak? Enggak, bukan informasinya. Apa sih menceritakan orang yang sama? Iya, betul. Oke, Tapi kan pertanyaan saya, tunjukkan dalam ayat ayat penulisan itu kan. sabar. Itu kan nggak bisa sabar. Pertanyaan saya, di mana Yohanes, Lukas dan Matius menuliskan bahwasanya Yesus dianggap gila oleh kaum keluarganya? Di mana? Ayo jawab. Di mana? Apa? Di mana tertulis di dalam Yohanes, Lukas dan Matius bahwasanya Yesus dianggap tidak waras oleh kaum keluarganya Yesus seperti yang tertulis di Markus? Di mana tertulis? Oke, saya jawab ya. Di mana? Walaupun tokonya sama, kisahnya Apa sih ini enggak- orang? Nggak ngerti pertanyaan saya ini apa sih? Mau ditanya apa? Jawabnya apa? Saya tanya di mana ayatnya? Saya tanya Mau ayatnya. jawaban saya apa? Dengar dulu bro. Enggak panjang-panjang, enggak panjang. Iya, Kau silakan. kan punya 2 telinga untuk mendengar, mulut 1 kan? Jadi harus banyak mendengar. Malah Kan cerita. paco tadi. Malah cerita dia di sini, malah curhat. Gimana sih? Enggak, kamu dengar aku enggak? Jangan curhat. Enggak. Ya udah ngomong aja kau terus kalau nggak mau dengar. Iya, aku ngomong terus, kau di bawah kalau gitu. Betul. Betul, aku mau ngomong. Betul. Aku mau ngomong emang. Kenapa rupanya nggak terima kau? Kau nggak terima rupanya? Ayo. Gimana ini ceritanya ini? Aduh, teman-teman. Ji, lu masih di bawah nggak, Ji? Oji. Mana Uji? Ji, komen Ji. Aduh, lah pendusta kalian ini. Kalian ini pendusta, pembohong kalian ini. Kalian ini pendusta, pembohong. Gitu kan. Kenapa kalian ini? Coba kenapa tuh? Kenapa kasih tahu saya kenapa gitu loh. Kenapa kalian ini, ada apa dengan kalian ini, ada apa gitu loh. Kok bisa-bisanya mengatakan seperti itu? Kami ini umat Islam menjunjung tinggi Nabi Isa atau Yesus. Kok kalian rendahkan? Makasih Kekei, barakallahu fikum. Kok kalian rendahkan teman-teman? Kok kalian rendahkan? Dengan mempercayai tulisan Markus. Kok bisa kalian percaya sama tulisan Markus? Kok bisa gitu loh? Kok bisa kalian ini percaya sama tulisan Markus? Kok bisa? Heran saya ini. Kalian nggak percaya sama Tuhan kalian rupanya. Kalian nggak percaya sama Yesus rupanya. Kok bisa-bisanya Yesus direndahkan oleh Markus? Kalian diem aja. Barakallah Kekei. Kok bisa gitu loh? Coba kalian itu berkaca, berpikir gitu loh bahwasanya iya juga ya. Yesus kan mulia. Kenapa dikatakan orang gila sama kaum keluarganya Yesus? Yang notabene ditulis oleh Markus. Kok Lukas gak menulis? Kok Matius gak? Iyalah, kan dihapus sama Lukas sama Matius. Dihapus. Dihapus nih. Saya tunjukkan buktinya ya. Dihapus nih. Nih saya tunjukkan buktinya teman-teman. Saya punya datanya ya. Bentar. Saya buktikan. Ini ada di sini. Oh ini. Nih coba nih, kalian lihat nih. Lihat ya. Mana ini putar kamera apa? Ya.
Catholic Resources .org bah. Mantap kali bah. CatholicResources.org. The Gospel of Luke. Use and adaptation of Mark's Gospel. Oke ya. Sekarang di sini. Ini judulnya atau permulaannya. Ini judulnya Beginning and Ministry in Galilea. Markus, ini Lukas. Ini perubahan yang dilakukan oleh Lukas, ya kan? Ini perubahan yang dilakukan oleh Lukas. Coba kita cek Markus 3 nomor 21. Jesus family thinks he's crazy. Keluarga Yesus berpikir bahwasanya dia gila. Ya kan? Jesus family thinks he's crazy. Markus berapa? 3 dari mulai 19b sampai 21, ya kan? Ini apa ini tulisannya nih? Omitted oleh siapa? Oleh Lukas. Apakah hanya oleh Lukas doang? Ya, omitted by both Matthew and Luke. Dihilangkan oleh Matthew dan Lukas. Ini loh. Omitted by both Matthew and Luke. Jediar. Ayo. Ini loh. Ini loh, omitted ini apa? Omitted ini rupanya. Dihilangkan by both oleh keduanya, yaitu Matius dan Lukas. Jediar. Ayo apa? Ayo apa coba? Kok nggak mau cerdas kalian ini? Dikasih obat kok nggak mau diminum? Oh ya, alien ini tak kasih obat gitu loh. Ini langsung dia sumbernya ya. Langsung dari CatholicResources.org. Aduh ya salam. Ini gimana lah kalian ini? Susah kali kalian ini kasih taunya. Jangan susah-susah lah kalian ini kalau dikasih tahu ya. Yang nurut gitu loh. Loh. Saya membacakan data teman-teman ya. Ini perubahan yang dilakukan oleh Lukas. Lukas change. Ini Markus, ini Lukas. Yang ini ada different perbedaan, yang ini delayed. Yang ini delayed, yang ini omitted tuh. Markus 3 nomor 21 dihilangkan. Ya salah. Aduh, kenapa lah kalian ini? Ada apa dengan kalian sih? Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian ini? Kenapa kalian nggak mau berpikir? Coba teman-teman Kristen yang masih waras di bawah, kalian coba berpikir. Apakah kalian sepakat dengan Markus bahwasanya dia menuliskan kata keluarganya bahwasanya Yesus dianggap nggak waras? Sepakat nggak kalian? Ini gimana? Saya aja nggak sepakat loh. Saya melindungi, saya membela Yesus, saya membela Yesus, saya bela Yesus. Yesus itu Nabi Allah, Nabi Isa, gitu kan? Kenapa kalian yang menganggap Yesus itu suci, Yesus itu tanpa dosa, tanpa salah, manusia suci? Kenapa kalian anggap seperti itu? Ya salam. Gimana sih? Gimana ini? Kristen kalau yang waras pada malam. Kata player teman-teman, kata player ya. Ini agak susah naiknya ini. Ini Bishop Joshua Teu nih. Ya aku undang Joshua Teu ya kan. Berani nggak Joshua Teu nih? Nggak berani Joshua Teu nih. Saya undang nih Joshua Teu nih. Bishop Joshua Teu. Lihat. Coba. Kan? Apa? Oh, nggak berani kan? Nggak berani kan? Si FYP kru juga gitu tuh. Kalian ini nggak mau waras loh. Harusnya kan coba apa yang mau kau sampaikan Ardiansa begitu kan? Kalian ini menolak waras gitu loh. Kalian ini heran saya. Yang Halo, bro. nama apa saya nggak tahu. Halo, Tapi bro. sudah melakukan pergerakan menghalang-halangi Bro,
mengatakan bahwa tempat itu seperti apa yang telah diucapkan Kok oleh jadi kayak mereka. gini? Kok jadi takut diskusi gini, bro? Diduga ada oknum tertentu yang Kok jadi oknum takut diskusi tertentu gini itu kalau berdua, bro? juga terciduk dalam sebuah penegakan hukum di negeri ini. Yang disebut Kacau. oknum tertentu saya akan buka jika Aduh. saya diizinkan membukanya. Joshua TU. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.